First, kita sama-sama tahu harga laptopnya lagi gila banget. Ya, sekarang ya salah satu opsi terbaiknya pilih ThinkPad ya. Gue juga ada rekomendasi ThinkPad. Gue bakal bahas dalamannya gimana, spesifikasi prosesornya seperti apa, rekomendasi upgrade-nya gimana. Ya, semoga ini bisa dipertimbangkan lah. Ya, ini laptop masih cukup affordable dan masih bisa dipertimbangkan. Ini targetnya buat anak kuliahan lah ya, atau buat anak sekolah, itu aja sih. Kalau buat gamer antusias ini nggak saran buat kalian, itu aja. So, intro. Oke, ya ini laptop gua rekomendasi buat teman-teman ya, ini ThinkPad L15 Gen 2. Nah, tapi untuk variannya gue pilih yang RAM 16 GB sama SSD 512 GB. But disclaimer dulu ya, kita juga mesti tahu juga ya, kalau kita ngomongin konteks ThinkPad itu, kalau bisa sih tanya lebih detail aja. Ini kalau boleh tahu RAM-nya dari brand apa, SSD-nya dari brand apa, ya kesehatan RAM-nya gimana, ya. Cuma ya sekali lagi lah ya, ini kita cari laptop-laptop yang dimana harganya masih budget friendly untuk para orang awam nih, ya kurang lebih seperti itu. Ya ini ThinkPad L15 Gen 2. Ya saya rekomendasikan di sini ya, ini pakai 5650 ya, pakai Windows 10 64 bit ya. Tadi saya udah bilang RAM 12 GB DDR4, oke ya. Kalau ya ini barang seperti ini ya, oke. Ya ini ada L15 Gen 3, tapi saya pilih L15 Gen 2 karena bongnya 5 jutaan something ya. Sama voucher sih harusnya lebih murah ya, kalau kalian mungkin cek di HP. Oh ya, kebetulan ini juga saya udah pakai sebelumnya. Saya pakai buat live streaming kurang lebih 7 bulan lah. Ya. Ini ya udah 6 cores, 12 threads, pakai Radeon Vega 7 ya, frekuensi 2,3 up to 4,2. Hertz L316 MB, masih Gen 3 8 lens ya, cuma ekspektasinya jangan terlalu tinggi. Ya, coba buat gue pribadi sih, menurut gue ya masih oke lah ya. Daripada lu beli 5 jutaan Celeron Athlon Silver, gila kali. Ya, jangan. Ya, kita juga ngebahas sedikit untuk Ryzen 5 Pro ini. Kalau untuk multi thread ratingnya kita ambil dari CPU benchmark.net 13.919 dan single thread ratingnya di 2740. Ya, ini juga kita ngebahas juga untuk Ryzen 5 Pro 5650 ya. Ini single core-nya performance 51, multi core performance 19 ya. Ini power efficiency 65 dan integrated graphics-nya 44 ya. Ini kalau dari Nano review final score 41 ya. Untuk Cinebench-nya 2004 di 79, untuk single-nya multinya di 386 ya. Untuk Geekbench V6 single core-nya di 1824 dan multi core-nya di 6282. Oke. Ya ini juga gua ada sarannya ini buat upgrade RAM ya. Kalau bisa sih RAM kedua kali 16 GB, which is ya DDR4 ya. Kalau ke DDR4 ya lu ya siapin 4 juta malah. Ya up to you. Gua ada rekomendasi upgrade RAM-nya. Cuma ya gua nggak ya gimana jelasinnya ya. Ya terserah lu lah, maksudnya ini gua ada rekomendasi barangnya, cuma lu mau beli mau nggak itu urusan lu. Gua nggak gimana banget itu dulu ya. Ini juga ada video pembongkarannya ya, ini gua bakal jelasin dikit aja. Udah gua ini belum ya. Oke ya, ini L15 Gen 2 ini pakainya NVMe Gen 3 ya, NVMe Gen 3 ya. Ini kebetulan gua upgrade nih ke MP33L, sorry. Habis itu ini RAM-nya 2 slot RAM. Ya ini 2 slot RAM, jadi udah modular juga. Ini DDR4 ya. Kalau bisa sih ambil yang, kalau bisa 2x16 GB ya. Pokoknya bagaimanapun iGPU itu akan bekerja secara optimal kalau misalkan RAM-nya dual channel juga gitu lah ya. Karena ya balik lagi, dia kan kalau iGPU ya itu kan dia VRAM-nya itu kan ambil dari RAM itu dulu ya. Ya teman-teman mungkin udah sama-sama tahu ya seperti itu ya. Dalamnya seperti ini ya pokoknya. Tapi kalau nggak bisa upgrade bongkar gini, pertama ingat ya, baterai itu lepas ya. Mau red pasta, mau upgrade RAM, upgrade SSD ya, baterai lepas gak ya, baterainya dilepas, jadi nggak usah aneh itu dulu ya. Ini saya juga udah testing buat live streaming ya. Tapi ini RAM-nya single channel 16 GB satu keping. So lu kalian jangan punya ya Saya gua nggak ngerti ekspektasi yang tinggi
Itu dulu. dia masalahnya biji. Ya. Ya, entar dulu ya. Nah, ini udah pakai laptop yang kurang lebih hasil seperti ini. Ya saya nggak tahu ya apakah murik atau gimana ya, hasil seperti ini. Ya habis seperti itu. Ya. Benar ya. Ini buat main Roblox pun ini sampai streaming ya. Oke, nanti dulu deh. Itu dulu ya. Ini tadi ada 5 berapa gua ya? Nah, seperti itu. Habis itu juga kita bakal bahas lagi juga. Dari segi apa lagi ya ini? Ini ada. Oke, Ryzen 5 Pro ya. Ryzen. Ada gaming NAS kita bisa cek juga seperti apa. Dari coba 7 bulan lalu, 19 bulan lalu coba 5675. Ya. Cuma ini 5650 ya. Dari channel Stigen Gaming. Oke, RAM 16 GB. Ya ini main game apa ini? Kayak Uncharted 4 ya. Dapat frame per second di 20-an, 30-an gitu ya. Ya, oke lah ya. Call of Duty, saya nggak tahu settingannya gimana, dapat 44 frame per second ya. Ghost of Tsushima. Wah ini enggak, kelihatan nih fresh ya. Oh, ya. Ini bakal main Obscure Expedition, cuk. Ini bagian tadi mainan ya. Kayaknya sampai 40-an something lah, oke lah ya. Oke, so tapi gue sekali lagi ya, gue nggak tahu kalian kebutuhannya dipakai buat apa. Jangan punya ekspektasi yang tinggi. Gue disclaimer dulu sama kalian karena ya in the end ya ini laptop, pakailah layaknya laptop, pakailah layaknya sesuai sama spesifikasinya ya. Bang Chris, bisa nggak? Aku pengen main live streaming game triple A. Beli komputer, nabung uang lebih banyak in this economy ya. Apakah rakit PC worth it? Jawabannya kalau nggak menghasilkan uang atau nggak buat artin banget ya saran saya sih. Tapi balik lagi ya, uang kalian juga, saya juga nggak punya hak buat ngelarang kalian rakit komputer sebenarnya ya. Gitu aja. So ya udah, semoga video ini bisa bermanfaat. Thank you, ciao.